Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Biasri dari TK Pertiwi Somakaton, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tindakan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Nurbiasri SPD APD tanpa halangan suatu. Tanpa selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya ya Allah nanti. Izinkanlah saya selalu membawa acara untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sesi berbagi modul, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, Kepala TK Pertiwi Somakaton yang akan disampaikan oleh Ibu Robina SPD Algero. Pada tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan guru yang hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada sehingga kita hari ini dapat berkumpul di sini. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang panjang lebar. Di sini saya mengucapkan selamat kepada Bu Nur Biasri yang sudah beberapa bulan ini mengikuti kegiatan atau program calon guru penggerak. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan sangat bermanfaat. Sekali lagi selamat kepada Bu Nur Biasri. Semoga Ibu dapat memotivasi teman-teman atau rekan sejawat untuk mengikuti calon guru penggerak tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Romina SPDAP atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi berbagi modul yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Biasri SPDAP. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Somakaton, yang kami hormati rekan guru TK yang ada di ruangan ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara kegiatan sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau Ibu Kepala TK Pertiwi Somakaton serta rekan sejawat yang telah memberi dukungan kepada saya untuk kegiatan aksi nyata berbagi budaya positif di sini. Tujuan dari penyebaran budaya positif ini yaitu penerapan pemahaman budaya positif di sekolah atau di lembaga masing-masing. Kegiatan penerapan ini harus berkolaborasi dan saling mendukung agar kegiatan itu berjalan dengan sesuai dengan harapan. Kembali semula. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif. 1. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin
bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mempercayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia bertahan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau membawa sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan. Stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya, restitusi. Penguatan jangka pendek fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi.
murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan. Di sini saya akan mencontohkan dua kasus. Contohnya kasus siswa mencoret-coret buku temannya. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas. Guru marah dan siswa menjadi takut. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menghapus buku yang dicoret-coret sampai bersih. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa berebut mainan. Penghukum. Guru sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Guru sebagai teman. Ayolah, bermainnya yang tertib dan saling kerjasama. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan. Sebelum membuat keyakinan kelas, guru membuat keyakinan atau berdiskusi dengan anak-anak
cara membuat kesepakatan kelas. Di sini karena kita mengajar di kelas bawah atau PAUD, maka kegiatan keyakinan kelas ini anak-anak tidak disuruh menulis karena anak TK belum bisa membaca dan menulis. Maka kita menggunakan simbol-simbol seperti simbol hati menyimbolkan tentang kedamaian. Kedua, tempat sampah menyimbolkan tentang kebersihan, kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, gambar jam menyimbolkan kita datang tepat waktu agar pada saat kegiatan KBM kita terlambat, kita tidak mengganggu teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan KBM. Jadi penerapannya kita di kelas bawah itu beda dengan kelas atas. Selanjutnya, next untuk gambar berikutnya, menempelkan keyakinan di kelas. Jadi setelah kita melakukan diskusi, anak-anak diberi gambar yang sudah diterangkan tadi, kemudian anak-anak sudah memilih dan kemudian menempelkannya di papan tulis. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu membuat merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita bersama-sama anak-anak membuat peraturan menjadi keyakinan. Karena apa yang tadi anak-anak belum bisa membaca di papan tulis, maka kita membuat keyakinan kelas itu ditulis di laptop seperti itu. Next, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dan peraturan. Berapa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Monggo para Bunda melihat bagaimana itu penerapan budaya penerapan segitiga restitusi ini di dalam kegiatan ASUS. Jadi di sini ada anak dalam kegiatan belajarnya itu mencoret-coret buku temannya. Kemudian kami tanyakan kenapa dia mencoret-coret, karena buku temannya katanya lebih bagus dari buku dia. Makanya dia ingin sekali bermain coret-coret di buku temannya. Suaranya agak jadi ya memang dari videonya itu.
kedua, next. Kasus kedua yaitu anak berebut mainan. Di sini kami melakukan validasi tindakan kepada anak-anak. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih, itulah penyebaran aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana Ibu-Ibu? Agak paham dengan budaya positif? Insya Allah. Mohon maaf tadi videonya memang kurang jelas suaranya, karena memang dari video tadi bisa ditampilkan di sini memang nggak tahu kenapa suaranya bisa kayak seperti itu. Untuk selanjutnya, monggo siapa tahu ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Tapi mohon maaf apabila saya tidak bisa menjawab dan jawabannya kurang maksimal, ya mohon dimaafkan. Nanti saya mencari pemahaman ke teman-teman yang lebih senior. Monggo dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu peserta kegiatan diseminasi pemahaman dan pengenalan budaya positif. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Jadi monggo Ibu. Maju ke depan, Bapak. Bertanya tentang contoh penanganan budaya positif itu yang seperti apa? Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susanti Mardiana dari TK Pertiwi 2 Biasa Kulon. Yang ditanyakan itu contoh dari penerapan budaya positif di lembaga J. Sebenarnya penerapan budaya positif itu sudah dilaksanakan ibu-ibu semuanya, cuma kita tidak tahu kalau itu masuk ke budaya positif. Jadi penerapan budaya positif ini contohnya anak datang tepat waktu, anak memberi salam pada saat datang, anak berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, anak biasanya juga
sebelum kegiatan itu kadang-kadang itu ada di lembaga itu yang penerapan menghafal asmaul husna dan sholawat, itu juga budaya positif. Kemudian juga penerapan budaya positif lainnya yaitu apabila lewat di depan orang tua juga dia akan bilang permisi dan sedikit menundukkan badan. Apabila dia mau ke belakang, dia sudah bilang izin permisi mau ke belakang. Seperti itu tuh contoh yang sudah biasa dilakukan oleh anak-anak. Cuma kita tidak tahu kalau itu termasuk budaya positif. Seperti itu Ibu Ana. Terima kasih kembali. Apabila ada teman yang mau sharing di sini kegiatan budaya positif lainnya boleh, monggo. Bagaimana Ibu? Ada yang lain yang mau bertanya? Monggo. Bagaimana? Oh ya. Tadi untuk yang pertama kita mengenal tentang motivasi perilaku manusia. Di situ kan ada 3 ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dapatkah itu dicontohkan untuk contohnya apa yang dilakukan anak untuk hal-hal tersebut? Contohnya misalnya anak melakukan apa atau apa di sekolah seperti itu, contoh kegiatannya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizalisi tentang penghargaan dan penerapannya di sekolah. Jadi seperti ini ya Ibu. Jadi kalau misalnya kita memberikan penghargaan ke anak itu sebenarnya itu penghargaan itu tidak akan memotivasi anak-anak. Memang kegiatan itu memotivasi anak-anak, tetapi itu juga bisa membuat iri hati kepada teman-temannya seperti itu. Misalnya siapa yang sudah selesai, siapa yang kegiatannya sudah bagus, siapa yang tadi datang lebih awal, Bunda kasih bintang. Bintang itu kan memang sebuah penghargaan. Ada juga misalnya siapa yang berani maju ke depan, nanti Bunda kasih bintang. Hal sepele seperti itu biasanya juga bisa membuat anak-anak merasa rendah diri seperti itu. Jadi itu contoh penghargaan. Memang itu penghargaan yang biasa kita lakukan, tapi setelah kita tahu penghargaan juga ternyata itu tidak baik untuk anak-anak seperti itu. Jadi kalau bisa kita terapkan untuk kegiatan lainnya seperti itu. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang pas. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Saya Bu. Lanjut monggo. Ibu Puji Astuti dari TK Aisyah Somangde. Monggo Ibu Tuti maju ke depan. Izinkan saya mau bertanya. Tadi saya sempat mendengarkan tentang hukuman dan penghargaan. Sebenarnya hukuman seperti apa contohnya yang kita berikan untuk anak usia TK? Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Puji Astuti dari TK Aisyah Somangde. Jadi hukuman seperti apa sih yang tidak boleh diterapkan di lembaga PAUD? Sebenarnya hukuman itu memang tidak boleh diterapkan di sekolah-sekolah ke anak-anak atau ke murid. Hukuman itu biasanya seperti dulu karena kita belum tahu ya Ibu. Itu biasanya anak misalnya anak misalnya itu nakal kepada temannya atau mencoret-coret buku temannya, maka anak-anak itu anak yang nakal tadi suruh maju ke depan, kamu berdiri di depan kelas. Itu kan juga termasuk jenis hukuman seperti itu. Itu jenis hukuman. Hukuman itu yaitu tadi akan membuat anak itu malu. Malu itu akan selamanya itu akan tertancap di pikirannya anak-anak seperti itu. Jadi hukuman itu memang berdiri di depan kelas sakit apa tidak Bu? Capek apa tidak Bu? Nah itu pengaruh ke fisik apa tidak? Jadi hukuman itu sebenarnya pengaruh ke fisik seperti itu. Jadi hukuman memang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Di sekolah semuanya di sekolah itu memang tidak boleh seperti itu. Kita membuat keyakinan kelas saja. Jadi nanti keyakinan kelas itu nanti disepakati. Jadi nantinya anak-anak tidak akan membuat
kesalahan atau membuat kalau membuat sesuatu dia akan ingat dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. Seperti itu Ibu Puji Astuti. Mohon maaf apabila saya kurang pas dalam menjawabnya. Pengaruh hukuman itu apakah tidak dapat juga berpengaruh ke sosial emosional anak ya? Berpengaruh Ibu, makanya kita tidak boleh melakukan hukuman seperti anak akan teringat selalu. Seperti kita misalnya, kita dulu waktu zamannya kecilnya anak kita misalnya, kita melakukan sesuatu pada saat dewasa, ya itu akan kembali bertanya, dulu mama seperti ini. Dia akan ingat selalu apa yang sudah pernah dia lakukan, apa yang pernah bu guru lakukan atau ibunya lakukan pada saat dia kecil, seperti itu. Itu contoh pengalamannya seperti itu. Misalnya dulu aku di TK di SMP suruh berlari memutari lapangan sekolah karena sepatunya tidak seragam, harusnya pakai sepatu hitam, aku pakai sepatu putih, dan hal itu akan tertanam di dirinya anak-anak sampai dewasa. Jadi hukuman itu akan teringat selamanya seperti itu. Jadi makanya untuk saat ini, apalagi kita tenaga pendidik di PAUD, menghindari hukuman kepada anak-anak. Sebaiknya kita itu menanamkan budaya positif dengan membuat keyakinan di kelas seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Sudah cukup? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan berbagi aksi nyata modul 1.4 ini sudah selesai. Saya sebagai pengisi kegiatan aksi nyata ini mohon maaf apabila pada tutur kata dan kurangnya pemahaman saya di dalam budaya positif ini, mohon dimaafkan. Mohon maafkan sudah semuanya. Terima kasih. Bila kita beri hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah selesai dan pengalaman suatu apa. Untuk acara selanjutnya, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama saya katakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ibu guru hebat semuanya yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber Ibu Biasri atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di lembaga kita, di kelas kita, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih baik lagi dan lebih kepada murid, lebih kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Guru sekalian. Mohon maaf jika selama saya memandu acara pada hari ini banyak salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa.
adik-adik semua. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdas tentang kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktu nanti sila hidupmu, tentulah belajar, lihatlah bekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat dari Ibu Nurpiasri. Menurut saya di dalam sesi berbagi budaya positif ini, apa yang disampaikan sudah sangat bagus. Cara penyampaiannya mudah dipahami dan materinya itu sesuai dengan kondisi murid pada saat ini, di mana murid melakukan disiplin diri itu karena merasa takut atau tertekan, sehingga bukan berasal dari hati nuraninya sendiri. Dan untuk saya sendiri atau untuk mendidik itu jadi menambah ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana caranya memperlakukan murid dengan baik, baik itu sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer, agar apa yang kita sampaikan agar murid, tentunya khususnya murid bisa melakukan disiplin diri yang dari hati nuraninya sendiri, bukan karena takut atau karena merasa tertekan atau karena memandang gimana. Selamat kepada Ibu Nurpiasri, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menjadi berkah, dan khususnya untuk saya